Sujanto. Diskusi kita makin hangat di sini, Profesional Sindul. Kita bicara tentang mafia dan juga aturan-aturan yang dipakai untuk memberantas mafia ini. Kita coba kembali lagi ke Bang Kardaya dulu nih. Ini ketika mau memberantas mafia, aturan-aturannya sudah cukup atau belum, Bang? Orang-orangnya sudah cukup belum ini dengan mafia dan tata kelola ini? Ya, kalau ini adalah untuk memberantas mafia, maka timnya itu bukan tim ini ya, yang disebut. Karena tim ini pada awalnya itu dibentuk untuk 4 tugas itu, tidak ada mafianya, urusan-urusan mafia. Lalu kalau menurut saya tim ini levelnya terlalu rendah, karena tidak mungkin dia bisa masuk kemana-mana, karena ini hanya di bawah Menteri SDM. Yang menteri yang lalu juga membuat tim percepatan produksi migas itu, ya itu kan sama gitu. Nah, tetapi saya mudah-mudahan saja apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi ini tidak merepresentasikan pandangan resmi tim reformasi. Mudah-mudahan, karena tim reformasi ini adalah tim pemerintah. Kalau tim pemerintah itu bekerja berdasarkan norma-norma, berdasarkan ketentuan-ketentuan, berdasarkan tugas dan fungsi yang rapi. Jadi pernyataan yang mana yang dikhawatirkan nih, Pak? Misalkan, oh ini bisa dengan adanya dalil surga kita bisa ke sana. Oh salah itu. Tim pemerintah, kalau timnya ada di ESDM, walaupun anggota timnya itu ada di sana, tidak bisa ke sana. Itulah ini antara lain. Yang berikutnya adalah tadi Pak, mohon maaf, yang tadi itu ya kaitan dengan itu. Agak memang kan saya undang dari Pertamina dan mereka datang putih untuk menjelaskan tentang harga pokok penjualan dari apa? Enggak, pertanyaan saya terkaitan dalil di situ kan ada dalil. Enggak, itu bukan tadi dalam konteks untuk dia kan juga punya insight information yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, hari Rabu kita juga akan undang secara resmi dari dia, dari federal untuk tadi. Lalu kalau sudah ada ini apa kewenangannya? Akan kita analisis untuk merumuskan rekomendasi tentang petrol. Rekomendasi tentang petrol itu alamatnya harus ke Menteri BUMN, karena secara struktur petrol itu di bawah Pertamina. Pertamina itu BUMN. Janganlah instansi pemerintah lalu memberikan contoh ini lebih gawat dari instansi yang ada di LSM. Tidak ada ketentuan, tidak ada ditabrak semuanya di awal. LSM lebih bagus dan ini jangan ini nabrak BUMN dengan SDM Pak. Nah, poin saya adalah ini tim di pemerintah harus bekerja dengan koridor-koridor. Itu harus bekerjanya dengan koridor-koridor. Kalau timnya itu bukan di tim pemerintah, ya seingatnya nggak ada ditabrak ini, nggak ada masalah. Tapi karena ini tim di pemerintah, kalau tim ini di bawah Menteri ESDM, tidak bisa dia tangannya ngambil di kewenangannya Menteri BUMN, di kewenangannya Menteri, tidak bisa. Kalau mau memakai prinsip-prinsip yang ada aturan di pemerintahan, kecuali selalu ada kecuali, nggak pakai prinsip, nggak pakai aturan, nggak pakai ya terserah. Bagaimana kalau levelnya dinaikkan, Bang? Nah, untuk supaya ada ini, maka levelnya dinaikkan. Kalau dinaikkan di Menko Perekonomian, ini susah juga. Karena ESDM itu masuknya di Menko-nya maritim. Sebagian besar daripada tugasnya ESDM itu adanya di darat, tetapi ini dimasukkan di maritimnya laut. Jadi kalau menurut saya, karena ini sangat penting, masukkan ke atas di dalam bawah presiden seperti dulu tim mafia itu ada di UKP di bawah presiden. Kalau yang ini sih, ya. Jadi kalau sudah ditarik ke atas boleh nabrak-nabrak gitu? Bukan boleh nabrak-nabrak, beda. Artinya kalau di atas itu kan bisa menangani yang secara hierarki di bawah dia gitu. Itu artinya itu yang tidak nabrak. Tetapi katakanlah ini bikin tim untuk masalah segala macam, tim dibikin oleh Gubernur DKI Jakarta. Lalu urusannya tuh ngambilin orang di
Provinsi Jawa Timur, di Jawa Barat, itu kan sesuatu yang ya, makanya saya berharap tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi itu bukan merupakan pandangan resmi atau resmi dari tim, karena ini tim pemerintah. Saya pribadi sangat respect, sangat mengharapkan bahwa dan sangat berapresiasi terhadap tim ini. Tapi kalau begini, waduh, jadi pemerintah. Oke, saya coba ke Bang Ibrahim ini kan, bagaimanapun harapannya kan besar untuk reformasi tata kelola migas itu. Nah, coba Ya, masih seperti saya katakan tadi, kita menaruh harapan, tapi pertaruhan kita adalah kebutuhan energi masyarakat. Jadi kalau nggak baik-baik dalam menata ini, itu akhirnya bisa. Coba saya bayangkan nih, kalau di hulu, kalau terlambat salah sedikit paling minyak nggak nambah, ya. Tapi kalau di hilir salah itu minyaknya nggak ada, itu BBM-nya tidak ada. Nah, ini pertaruhan kepada masyarakat. Coba saya bayangkan sekarang konsumsi ini, kalau BBM subsidi dan non subsidi itu kurang lebih sekitar 75 juta sekarang. Jadi 40% yang non subsidi, 60% yang subsidi, ya. Nah, perusahaan yang ada di Indonesia bukan hanya Pertamina. Sekarang itu lebih dari 100 badan usaha yang telah diberi izin untuk mengadakan minyak. Itu maksudnya mungkin juga tadi tujuannya tadi KS maksudnya Bang ya? Tadi KS-nya. Oh tidak, ini yang hilir. Kalau dulu kan sudah hilir. Nah, ini hilir yang saya katakan pertaruhan ini pertaruhan masyarakat. Ya. Nah, jadi kita dulu memang itu ada bukan hanya diversifikasi di distribusi supaya bisa pelosok-pelosok, tapi juga diversifikasi di sumber pasokan, ya Pak ya. Nah, tapi apa yang terjadi sejak dari Undang-Undang Migas 2001 sampai sekarang, nyatanya bahwa badan usaha itu juga tidak mampu, ya, tidak mampu untuk memang impor minyak segala macam. Itu nyata. Di BBM subsidi kita buat beauty contest, sekarang tahun depan juga hanya 2, Pertamina dan AKR pun itu hanya kemampuannya 1%. Nah, jadi memang Pertamina ini sangat vital. Nah, oleh karena itu tadi bicara netral, saya dan yang kata-kata saya seperti itu. Ya, kata-kata saya hanya itu. Tolong dilihat, misalkan kita punya penimbunan dalam negeri. Penimbunan dalam negeri itu hanya kemampuannya hanya 5 juta kiloliter. Kalau di Singapura itu 100. Kata ini karena apa Bang? Karena takut. Ya, artinya kalau ada perubahan ini tolong dilihat. Ya, jangan nanti dikatakan belum lagi soal finansial ya. Finansial kan dia cerita, saya bicara dari aspek alokasi ya. Begitu dibawa, ditaruh di mana dan sebagainya. Ya, jadi harus betul-betul kalau ada perubahan-perubahan itu memperhatikan soal ini, kesiapan yang sangat ya terhadap segala supply chain ini untuk negara kepulauan itu sangat penting ya. Jadi mesti ada yang berpengalaman, mesti segala macam. Nah, ini harus dilihat Pak. Kalau enggak tujuan dari memberantas mafia ini jangan sampai orang bilang apa don't solve problem by create another problem ya gitu ya. Itu saya kira begitu. Jadi harus betul-betul diyakini betul kalau ada penggantian itu ada yang ganti yang betul. Kalau enggak jangan trial and error. Profesional ini memang kian menarik saja. Semuanya sama-sama ingin reformasi tata kelola migas, semuanya sama-sama ingin berantas mafia, tapi jalannya memang beda-beda. Di profesional kita harus kembali ke MNC Tower Kebon Siri untuk mendengarkan lintas informasi.